Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Rahma Kusumastuti. Saat ini saya akan menjelaskan laporan hasil analisa Value Engineering Intermodal Transit Center Kota Hercules atau Case 5. Jadi proyek ini merangkum peristiwa studi Value Engineering dilakukan oleh Kota Hercules, difasilitasi oleh HDR Engineering. Subjek penelitian ini adalah proyek Hercules Intermodal Transit Center, proyek fase 1. Lalu studi Value Engineering ini dilakukan 30 Maret sampai 20 April 2010. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional dan pilihan transportasi dengan menyediakan layanan transit baru yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Proyek yang diusulkan yaitu City of Hercules, California mengusulkan untuk membangun pusat transit antar moda atau ITC, perbaikan jalan raya terkait, dan fasilitas tambahan. Hercules ITC akan berlokasi di garis pantai tenggara Teluk San Pablo atau bagian dari Teluk San Francisco yang sekitar 1 mil barat laut interstate di Contra Costa County. Hercules bermaksud sebagian untuk membangun fasilitas ini dengan dana federal. Oleh karena itu, Administrasi Transit Federal bertindak sebagai agen utama federal untuk proyek tersebut. Berikut bisa dilihat gambar rancangannya. Nah, ruang lingkup studi rekayasa nilai. Area fokus untuk studi rekayasa nilai adalah Transit Loop Drive meliputi taman sebelah sungai. Yang kedua, railroad, pemisahan tingkat penataan kembali sebagian dari trek UPRR yang ada, termasuk konstruksi platform rel, dinding penahan, dan jembatan yang melintasi sungai refugio dan relokasi utilitas. Yang ketiga, bangunan stasiun 1, 2, dan 3. 4. Bay Trail, meliputi jalur The East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dan jalur Pinole Victoria by the Bay. Batasan dan pengendalian keputusan. Tim Value Engineering mengidentifikasi kendala-kendala berikut dan mengendalikan keputusan selama tahap investigasi penelitian. Yang pertama adalah tetap mengikuti jejak draft Hercules ITC Environmental Impact Report atau EIR. Yang kedua, desain untuk area stasiun, platform pusat kereta atau kapal feri, penyeberangan berjalan kaki, dan koneksi ke kapal feri dengan desain 60%. Desain baru-baru ini dimodifikasi untuk mencerminkan kriteria Waterfront Warehouse, Waterfront Initiative. Lokakarya umum telah berlangsung untuk menerima umpan balik tentang desain stasiun dan menara. Yang ketiga, 60% gambar desain untuk trek, sinyal, dinding penahan, dan platform tengah hampir selesai. Lalu, konsultan secara bersamaan mengerjakan hal-hal berikut. Yang pertama, rencana pelurusan dan restorasi sungai John Muir Parkway Phase 2 dan desain Bayfront Bridge dan fasilitas dan akses bus melalui Transit Loop Drive atau Bridge. Lalu selanjutnya, masalah proyek atau pengamatan kunjungan situs. Rencana untuk plaza atau cafe building di Blok 1, lokasi akses ke stasiun sedang dibahas atau Phase 2. Fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari Blok 1 atau Blok I di Blok C bersebelahan dengan fasilitas ITC. Banyak tanah bergerak, biaya tambahan, sinyal kereta api dapat bertentangan dengan SoFly. Tidak ada masalah drainase yang terlihat karena kelebihan biaya tambahan. Lebih banyak lengkungan trek daripada yang diamati pada peta bisa menjadi masalah untuk penandaan rel kereta api. Perlunya membangun John Muir Parkway untuk menggunakan rute angkut. Relokasi jalur gas tampaknya merupakan blok jalan besar. Stasiun pengangkut limbah juga harus dipindahkan sejak dini. Lalu berikut adalah dokumen proyek yang diberikan kepada tim Value Engineering yang untuk digunakan selama penelitian. Ini ada beberapa dokumen, yaitu ada laporan rencana kriteria, geoteknik, dan sebagainya, bisa dilihat di layar. Lalu selanjutnya adalah rekayasa nilai analisis proyek. Yang pertama ada cost model atau model biaya.
Nah, model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya signifikan. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim Value Engineering mengenai biaya proyek. Yang pertama adalah stasiun kereta menyumbang 32,3%, dinding penahan 26,6% dari total proyek. Menyejajarkan rel kereta api lebih dari 8% dari proyek. Relokasi saluran gas dan utilitas serat optik mencapai hampir 8% dari total proyek. Yang kedua adalah analisis fungsi. Analisis fungsi menghasilkan pandangan unik dari proyek studi yang mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang memindahkan tim value engineering secara mental menjauh dari desain asli dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam kata kerja, kata benda, pernyataan untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling elemental. Lalu yang ketiga adalah pendekatan diagram phase. Diagram phase untuk proyek ini memperlihatkan move people sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama meliputi access train, access transit, provide connectivity, guide people, and give shelter. Ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya dan kinerja. Pembuatan dan evaluasi ide. Lebih dari 75 gagasan rekayasa nilai dihasilkan oleh tim value engineering dan dievaluasi dengan cermat berdasarkan atribut spesifik proyek dan fungsi pendukungnya. Gagasan berperingkat tinggi dikembangkan lebih lanjut, peringkat rendah dijatuhkan dan dari pertimbangan lebih lanjut. Dari ide-ide ini, 11 ditemukan paling signifikan baik dalam langkah penghematan biaya maupun dampak operasional. Rekomendasi value engineering mencakup ide-ide ini secara rinci. Tinjauan studi value engineering. Tim value engineering dibentuk untuk meninjau proyek Hercules ITC desain dasar dengan teliti dalam perekomendasian penghematan biaya dengan tujuan dan sasaran proyek tersebut. Tim Value Engineering mengikuti proses terstruktur metode diagram phase yang mengevaluasi fungsi komponen dan menentukan peringkat ide-ide penghematan biaya dan akhirnya mengembangkan daftar akhir prioritas. Ini dapat dilihat ada Hercules Intermodal Transit Center Cost modelnya. Lalu selanjutnya adalah rekomendasi Value Engineering. Yang pertama, ini adalah tentang penyesuaian rel kereta api Value Engineering nomor 1. Opsi penyelarasan rel kereta api menghasilkan manfaat langsung dan tidak langsung untuk proyek Hercules ITC yang akan membantu kota menyampaikan proyek dengan dukungan dari para pemangku kepentingan utama. Manfaat tambahan-tambahan termasuk potensi penghapusan trek penyimpanan yang ada di mana UPRR secara teratur menyimpan mobil kereta api, layanan kereta api, tepat waktu yang lebih baik di sepanjang koridor, untuk operasi jangka panjang dan bantuan aktif dan didukung oleh para pemangku kepentingan utama termasuk jalur kereta api utama. Lalu kita bisa melihat ada cost summary-nya di sini. Jadi ada VIP cost dan saving table dan ada ada VIP cost dan saving table. Bisa dilihat di layar. Yang kedua adalah isi dinding penahan. Rekomendasi value engineering nomor 2 yaitu adalah penghematan biaya yang signifikan direalisasikan dari jenis dinding penahan isian dan pementasan konstruksi yang disederhanakan jika penyelarasan kereta api yang direkomendasikan oleh value engineering diimplementasikan karena hilangnya supply tracks. Keuntungan, menghemat biaya, menghemat waktu konstruksi, mudah dalam konstruksi, menghilangkan pile, lebih baik untuk digabungkan dengan elemen yang lain dari segi tekstur dan warna dari fitur lain di proyek. Kerugian, potensi gangguan atau konflik dengan relokasi pipa, memerlukan koordinasi yang meningkatkan dengan utilitas. Ini ada cost summary-nya, jadi penghematannya sekitar 10,3 juta dolar. Menurut gambar desain yang ada di layar ini, 60% dinding yang direncanakan saat ini adalah dinding penopang yang didukung tiang. Selembar S601 menunjukkan sekitar 2.900 kaki dari dinding penahan cantilever. Yang keempat adalah platform pusat struktur alternatif rekomendasi value engineering nomor 4.
Pusat platform dapat dibangun dengan sistem mat foundation yang lebih ringan dan lebih sederhana. Para casing slab dan Pusat platform dapat dibangun dengan sistem mat foundation yang lebih ringan dan lebih sederhana, dan pra-casting slab deck tersegmentasi berdasarkan jarak lintasan diminimalkan oleh value engineering, penataan kembali rel kereta api, dan mengurangi operasi di tempat. Lalu keuntungannya adalah konstruksi lebih cepat, mengurangi paparan para pekerja untuk menghidupkan lalu lintas kereta, meningkatkan kontrol kualitas terhadap permukaan beton, fleksibilitas unit pencetakan di lapangan maupun tidak. Konsep estetika tidak terbatas, menghilangkan tiang-tiang. Kerugian, kemungkinan terjadinya penurunan setiap waktu. Ini lalu di bawahnya ada cost summary-nya ya.